Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan progres kami tentang studi kasus prediksi persebaran penyakit di dunia untuk 1 tahun ke depan dengan menggunakan metode regresi linear. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lovina Putri Pratama dengan NPM 23081010018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Majid dengan NPM 2308 Oke, jadi dari studi kasus ini kami mengambil referensi jurnal yang ada dari penerapan metode regresi linear untuk prediksi penyakit diare menggunakan Python, studi kasus UPT Puskesmas Trawas. Penulisnya oleh Denci Puspa A, Ardianto TSMkom, Lukman Sunardi Mkom. Nah, studi kasus kami yaitu prediksi persebaran penyakit di dunia untuk 1 tahun ke depan dengan menggunakan metode regresi linear. Selanjutnya adalah analisis masalah. Persebaran penyakit secara global adalah isu yang sangat penting dengan dampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi yang stabil, dan keselamatan global. Dengan menggunakan data historik, pola penyebaran penyakit bisa diprediksi untuk membantu otoritas kesehatan mengembangkan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan terarah. Nah, metode regresi linear ini merupakan sebuah pendekatan sederhana yang digunakan untuk menganalisa tren dan membuat prediksi berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependensi lainnya. Nah, setelah masa pandemi COVID-19 dan berbagai penyakit lain yang menyebar secara global berlalu, pengembangan cara untuk memprediksi penyebaran penyakit menjadi semakin penting. Langkah ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi pencegahan sesuai dengan jenis dan karakteristik penyakit yang ada, sehingga dampak yang dihasilkan dapat diminimalisir. Nah, di sini kode program yang kami gunakan yaitu adalah bahasa Python. Selanjutnya ada bagian kode program. Nah, yang pertama ini kami melakukan deklarasi library yang digunakan untuk memudahkan pembuatan program agar kode dapat digunakan berulang kali. Yang berikutnya yaitu kode program yang sudah tertera di layar yang digunakan untuk membaca file CSV bernama dataset1 CSV dan menyimpannya ke dalam variabel df sebagai data frame. Data frame ini adalah struktur data berbentuk tabel yang memudahkan manipulasi dan analisis data menggunakan library Pandas. Nah, untuk berikutnya yaitu tabel data frame yang dihasilkan dari kode df head. Nah, fungsi head sendiri itu adalah menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk memberikan gambaran awal tentang data. Data mencakup informasi epidemiologis atau penyakit, demografi, usia dan gender, dan indikator sosial ekonomi di berbagai negara. Lalu berikutnya yaitu kode definfo, digunakan untuk menampilkan informasi ringkas tentang data frame. Berdasarkan kode tersebut, meliputi struktur, kelengkapan, dan tipe data pada data frame. Untuk berikutnya yaitu defdescribe, digunakan untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik dalam data frame. Nah, untuk selanjutnya yaitu devduplicate. Devduplicate ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada data yang terduplikasi. Jika ada, maka akan muncul ke bagian jumlah duplikasi. Kenapa bisa muncul jumlah duplikasi? Karena kita menyelipkan program print di depannya. Untuk link Canva-nya adalah sudah tertera di layar. Sebelum mengakhiri video kali ini, untuk progres final project statistika komputasi kami sudah sampai kemungkinan sekitar 50%. Untuk kendala-kendala yang kita hadapi kurang lebih seperti dataset yang kosong, lalu untuk dataset yang double, dan juga untuk perhitungan dari regresi linear itu sendiri. Sejauh ini permasalahan dari kelompok kami baru sejauh itu saja. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.